了吧！是让你交出本源，进来干什么？气死我！你好机会！这巨无血晶已经诞生，就没事了。雄肉乾坤造化玉蝶。 造化玉蝶，造化弄人，只能但可收集其。怎么样？空间珠。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-601. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 600. Kemarin Kaisar Chia terlalu meremehkan kekuatan dari Queen yang menyebabkan dirinya harus kembali kehilangan tubuh fisik. Yang mencari kesana kemari dan menemukan Hong Yu yang tidak memiliki perlindungan apapun. Hingga akhirnya dia pun berhasil mengambil alih tubuhnya. Sebenarnya dia itu agak tidak suka karena harus menggunakan wujud wanita. Sedangkan kucing gemoy dan juga Qin Chen merasa sangat kesulitan. Pasalnya Queen itu masihlah memiliki kekuatan untuk bisa melawan mereka. Bahkan dia juga kembali memperkuat gulungan kitab suci klan iblis. Kekuatannya pun kembali meningkat setelah Queen menyerap Mokara, di mana ini tidak pernah diduga oleh semua orang. Kucing gemoy yang tengah panik pun menyarankan mereka untuk fokus dalam menghancurkan formasi di bawah sana. Pasalnya mereka tidak boleh membiarkan Queen terus menyerap makhluk purba itu. Qin Chen paham, jadi dia pun mengajak yang lainnya untuk fokus menghancurkan formasi. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Masih di tempat yang sama ketika kucing gemoy membekukan kitab suci klan iblis, rencana Qin Chen dalam menghancurkan formasi itu terus dirinya lakukan. Yang mana ini sempat mengejutkan Queen. Qin Chen meminta rekan-rekannya untuk segera bertindak karena jika tidak formasi ini akan sulit dihancurkan. Claudia dan Mokara pun segera melakukan serangan dan tidak hanya mereka saja, namun Chia bersama muridnya juga akan memberikan bantuan. Queen mencoba membuat penawaran, di mana bagi siapapun yang bisa menghabisi orang-orang itu, dirinya berjanji akan mengampuni nyawa mereka. Tapi Chia tidaklah peduli lagi, pasalnya Queen yang belum menjadi penguasa iblis saja sudah menyebut dirinya sebagai penguasa. Jadi dia tidak akan pernah membiarkannya menjadi seorang raja iblis. Botol penekan iblis langit Chia keluarkan untuk bisa menyerang formasi. Botol penekan iblis langit Chia keluarkan untuk bisa menyerang formasi Queen, begitu pula dengan muridnya. Di mana serangan secara terus-menerus mereka lakukan. Sepertinya ini mulai membuahkan hasil, tapi Queen mencoba untuk menahannya, di mana es kucing gemoy pun dirinya hancurkan, supaya bisa memperbaiki formasi. Qin Chen sadar kalau kekuatan mereka masihlah kurang, jadi karena itulah dia pun mengeluarkan kertas jimat yang baru saja dirinya dapatkan. Di mana dengan harta ini dia yakin bisa menghancurkan formasi tersebut. Serangan dari jimat ini memang mampu menggores formasi, namun tidaklah dapat menghancurkannya. Queen pun mentertawakan usaha mereka, karena setiap teknik yang mereka gunakan tidaklah bisa menghancurkan formasinya. Qin Chen masihlah belum menyerah dan dirinya pun mengeluarkan para serangganya untuk bisa membantu mereka. Entah apa yang terjadi karena tiba-tiba saja muncul sebuah ledakan energi yang sangat kuat dari formasi itu. Yang mana secara perlahan kekuatan besar mulai berpindah ke sisi kucing gemoy, yang membuat dirinya perlahan mulai mengalami perubahan warna. Semua ini berkat binatang purba. Kucing gemoy meminta Lao Yuan untuk tidak memaksakan dirinya, karena dengan celah sekecil itu dia tidak akan bisa keluar. Lebih baik dia mengeluarkan kristal jiwa darah, karena jika tidak kucing gemoy tidak akan memberikan belas kasihan kepadanya. Hanya saja Lao Yuan teruslah memberontak yang membuat kucing gemoy kesal.
Padahal dia itu hanya perlu mengeluarkan kristal jiwa darah, bukan memintanya untuk menyerahkan sumber daya. Kemungkinan besar hanya kucing gemoy saja yang bisa memahami perkataan makhluk di bawah sana. Celah yang diciptakan oleh para serangga pun akhirnya bisa membuat Lao Yuan mengeluarkan kristal jiwa darah miliknya. Di mana bagi kucing gemoy semua ini bukanlah untuknya, melainkan untuk Qingchen. Ia agak sedih karena dirinya sudah susah payah, namun yang mendapatkan keuntungan malah Qingchen. Sebenarnya Qingchen masihlah belum tahu apa yang harus dirinya lakukan. Hingga kucing gemoy menjelaskan kalau pada awalnya dia menyimpan harta ini untuk dirinya sendiri, namun malah Qingchen yang dirinya untungkan. Jadi Qingchen harus berterima kasih kepadanya. Kristal jiwa darah langsung saja masuk ke dalam alam bawah sadar Qingchen, yang mana pelan-lahan namun pasti kekuatannya mulai mengalami perubahan. Di mana ini semua seketika saja membantu perkembangan dari ranah Qingchen. Secara cepat dirinya sudah berhasil menerobos setengah langkah Martial Emperor. Dengan kekuatannya sekarang, Qingchen juga bisa menggunakan segel es miliknya, di mana seketika saja hawa beku yang dia ciptakan telah membekukan seluruh tempat yang ada di sana. Di mana teknik itu adalah pembekuan ruang. Ini juga telah menghentikan kitab suci gulungan klan iblis. Melihat apa yang terjadi benar-benar tidak diduga oleh Queen. Ia yang tidak ingin kalah begitu saja menciptakan sebuah serangan yang langsung saja menghancurkan pembekuan ruang milik Qingchen. Sedangkan kucing gemoy mencoba memanfaatkan kesempatan itu untuk terus menahan kitab suci klan iblis. Ia meminta Qingchen untuk menghabisi Queen. Pasalnya ia tidaklah sanggup lagi. Benar saja kitab suci klan iblis telah mementalkannya dan kembali fokus kepada binatang purba. Queen juga kembali meningkatkan serangannya yang mengakibatkan danau larva menjadi semakin kacau. Qingchen tidak akan membiarkan hal itu terus berlangsung. Serangan pun kembali dia ciptakan dan langsung saja diarahkan kepada Queen. Meskipun dia berusaha untuk terus menahan serangan Qingchen, namun dengan kekuatannya sekarang, pertahanan Queen dapat dihancurkan dengan mudah. Bahkan Queen harus menerima luka yang cukup dalam. Merasa ini adalah kesempatan, Qingchen pun kembali mengeluarkan tungku penekan iblisnya, yang mana ini semakin membuat Queen menjadi begitu panik. Terlebih lagi, tungku penekan iblis sudah mulai mengalami perubahan. Pasalnya, Qingchen telah berhasil menguasai seluruhnya tungku penekan iblis. Queen benar-benar tidak menduga dan apa yang terjadi. Karena bagaimanapun, sekarang kekuatannya tengah diserap oleh tungku penekan iblis. Jika terus seperti ini, maka bukan tidak mungkin dirinya akan terserap ke dalam tungku. Tidak bernasib seperti itu, mutiara esensi iblis pun dia keluarkan, yang mana dirinya gunakan untuk bisa melawan tungku penekan iblis. Tapi sayang sekali, sepertinya itu akan gagal total. Pasalnya, Qingchen tidak mudah melawan serangannya. Ia juga teruslah meningkatkan serangan, yang mana tungkunya semakin lama semakin mendekati Queen. Ini benar-benar membuat Queen menjadi begitu panik. Dan pada akhirnya Qingchen pun telah berhasil melakukan pengurungan kepada Queen di dalam tungku penekan iblisnya. Sekarang sudah tidak ada lagi yang bisa Queen lakukan. Meskipun Queen telah berhasil dirinya kurung, tapi gulungan kitab suci klan iblis masihlah terus bereaksi. Kucing gemoy tidak akan membiarkan kesempatan itu. Kucing gemoy tidak akan melepaskan kesempatan itu dan dia langsung saja melakukan penyerangan kepada gulungan tersebut. Namun sayang sekali serangannya masih bisa dikonter oleh gulungan itu, bahkan membuat kucing gemoy terpental. Tidak hanya itu saja, namun gulungan ini mulai pergi. Pasalnya esensi darah raksasa ini telah berhasil dilenyapkan. Kucing gemoy tidak akan membiarkan gulungan itu pergi. Alhasil berbagai serangan pun telah dirinya lancarkan, di mana kaki-kaki imutnya telah bisa menahan gulungan itu. Tapi hal ini tidaklah berlangsung lama, karena gulungan ini berhasil lepas dari serangannya. Hal itu pun membuat kucing gemoy kesal. Andai saja kekuatannya tidak tersegel, maka sudah sejak tadi dia mendapatkan gulungan tersebut. Sedangkan Qingchen masihlah fokus dalam mengurung Queen. Karena bagaimanapun sejak tadi dirinya terus memberikan perlawanan.
Bahkan daripada menjadi bawahan Qin-Chen, Queen justru memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Dengan begitu jugalah kematiannya bisa menyeret mereka. Ledakan kekuatan yang besar pun telah tercipta yang mengakibatkan kehancuran pada tempat itu. Bahkan bisa dikatakan kalau tempat ini akan segera runtuh. Qin-Chen sadar waktu mereka tidak begitu banyak. Bahkan beberapa orang sudah mulai melarikan diri. Kucing gemoy saat kesal karena mutiara Yuan Iblis merupakan warisan yang terletak di antara benua Wu dan benua Kekaisaran. Tapi karena ulah dari Queen menyebabkan turbulensi yang begitu hebat. Jika terus di sini, maka sosok tertinggi di ranah Martial Emperor saja pasti akan mati. Kucing gemoy menganggap kalau mereka tidak akan bisa pergi melarikan diri karena pasti akan tertimpa reruntuhan. Qin-Chen meminta kucing gemoy untuk memberitahu apa yang harus dia lakukan. Yang mana kucing gemoy meminta Qin-Chen untuk menyatukan jiwa darah dari pikirannya ke dalam cakram giok penciptaan. Dengan hal itu Qin-Chen bisa menciptakan sebuah dunia kecil yang mampu menampung semua orang. Semuanya akan baik-baik saja ketika masuk ke dalam cakram tersebut. Semuanya akan baik-baik saja ketika kekacauan spasial berakhir. Qin-Chen paham, namun menghubungkan jiwa darah ke dalam cakram giok penciptaan bukanlah hal yang mudah. Tapi hanya Qin-Chen saja yang bisa melakukannya. Karena bagaimanapun, cakram giok penciptaan memiliki kekuatan campuran yang tidak terbatas. Hal itu akan mempermudah Qin-Chen dalam melakukan transformasi pada inti jiwanya, yang menciptakan sebuah dunia stabil yang terbentuk juga di pusatnya. Selain itu, ini bisa menampung orang-orang. Qin-Chen juga bisa masuk ke dunia tersebut untuk berlindung. Jika Qin-Chen berhasil menguasainya, maka dia bisa lolos dengan sangat mudah. Qin-Chen paham dan dirinya pun mengeluarkan cakram giok penciptaannya. Selain itu ia juga mengeluarkan inti jiwa sebelumnya yang langsung saja dia gabungkan. Sedangkan di sisi luar terlihat dengan jelas kekacauan yang berasal dari dalam istana juga berefek pada tempat tersebut. Berhubung Qin-Chen telah berhasil menggabungkannya, maka saat itu jugalah dia pun langsung saja melakukan penyelamatan kepada para bawahannya yang tengah terserap ke dalam celah ruang tersebut. Qin-Chen tidak akan membiarkan hal itu terjadi dan dia pun telah berhasil menyelamatkan mereka. Begitu pula dengan dia dan kucing gemoy yang telah masuk ke dalam cakram giok penciptaan. Dan gini mereka pun sudah berhasil selamat dari kekacauan tersebut. Di dalam cakram giok penciptaan, mereka pun melihat dengan jelas kalau tempat ini berbeda dengan dunia luar. Kucing gemoy sudah mengatakan kalau dia tidaklah pernah berbohong. Hanya saja di sini kucing gemoy bisa merasakan dengan jelas adanya manik-manik luar angkasa. Baginya, Qin-Chen kembali beruntung, pasalnya dia itu memiliki begitu banyak harta berharga, bahkan membuat kucing gemoy menjadi iri kepadanya. Di sini Mokara penasaran di manakah Raja Iblis Api Merah dan Iblis Li berada. Kucing gemoy yakin betul kalau kedua iblis itu sudah melakukan pelarian diri di saat dirinya tengah fokus dalam merebut esensi darah penekan iblis. Hanya saja Qin-Chen penasaran di bawah runtuhan spiritual apakah orang-orang itu masih bisa selamat. Hanya saja kucing gemoy juga tidak yakin. Namun botol giok yang dimiliki oleh Raja Iblis Api Merah merupakan sesuatu yang tak biasa. Kemungkinan besar itu adalah salah satu harta sihir kuno dari klan iblis bersayap. Selama botol itu tidak terjatuh di pusat reruntuhan, maka mungkin mereka itu bisa keluar hidup-hidup. Kita pun melihat dengan pelarian yang sedang dilakukan oleh Qian, di mana mereka teruslah berusaha menghindari bebatuan yang jatuh di atas mereka. Merasa mereka tidak mungkin bertahan lagi, Qian mengeluarkan botol gioknya untuk bisa masuk ke dalam sana. Karena dengan gitulah mereka dapat bertahan diri. Sedangkan di sisi luar lainnya, terlihat dengan jelas kalau Chen Sisi bersama yang lainnya melihat kekacauan besar yang terjadi pada istana tersebut. Chen Sisi merasa kalau itu adalah akhir dari hidup Qin-Chen. Hal itu seketika saja membuat dirinya menjadi sangat sedih, karena pria yang dia cintai sudah tidak dapat dirinya selamatkan. Chen Sisi mencoba untuk pergi ke sana, namun segera dihentikan oleh tetuanya. Karena bagaimanapun, kekacauan itu tidaklah mungkin bisa dia atasi. Bahkan tetua Huang sudah bosan dan meminta Chen Sisi untuk pergi sendiri. Seharusnya dia itu sadar kalau tidak hanya ia saja yang merasa bersedih. Karena bagaimanapun telah banyak korban yang berjatuhan selama mereka berada di dalam tempat tersebut. Hanya mereka berdua saja yang selamat dari sekte iblis ilusi.
sesuatu yang tentu saja sangatlah mustahil. 你放开我！我要去找你想去找那清晨，除了我们2个活下来，只有你一个人背痛。 Tetua Huang menyalahkan semua ini kepada klan iblis karena telah menyebabkan begitu banyak muridnya meninggoy. Jika Chen Sisi masih mengira Qin Chen masih hidup setelah kekacauan itu, maka ia memintanya untuk pergi dan ia tidaklah bisa menjamin kalau Chen Sisi bisa selamat. Tetua Huang hanya bisa memintanya untuk tabah saja. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini kucing gemoy memberitahu kalau apa yang ada di hadapan mereka merupakan tabrakan antara rongga dua dunia. Mereka tidaklah bisa pergi meninggalkan tempat ini setidaknya selama 6 bulan ke depan. Waktu itu tentu terlalu lama, bahkan dalam 3 bulan lagi pintu menuju tempat ini akan tertutup. Kucing gemoy memintanya untuk tidak perlu khawatir. Pasalnya, cakram giok penciptaan dapat berkomunikasi dengan ruang hampa. Jikapun alam Yukuno ditutup, mereka masihlah dapat keluar. Qin Chen pun penasaran apa yang akan terjadi dengan benua lain. 放心，不，没个半年别想。到底怎么回事？余界关闭了。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.